Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hima Embis bersama Aira di sini. Dan alhamdulillah untuk sekarang kita kedatangan, kalau di organisasi dia tuh sebagai ketua dari Hima Embis. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang. Saya di sini sebagai ketua dari jurusan Himpunan Manajemen Bisnis. Salam kenal semua. Oke, Kang Gilang, kan sekarang tuh sebagai ketua gitu ya. Iya, Dan kita tuh di organisasi kan pasti ada kayak divisi-divisinya. iya, Nah, Gilang kan sebagai ketua nih, pasti tahulah gitu fungsi dari tiap divisi-divisinya itu gitu. iya. Pertama, Cumas dulu lah. Oh, dari Humas ya. Dari Humas ini kan singkatannya hubungan masyarakat ya. Jadi tugasnya itu di situ mereka kayak yang kalau misalkan kita mengajukan proposal, terus prokernya itu kayak baksos berhubungan dengan masyarakat lah kalau misalkan dari divisi humas. Jadi kayak lebih ke hubungan luarnya gitu Iya, ya. Dan untuk selanjutnya apa? Ada eh, pengembangan akademik. ya Nah, pengembangan untuk pengembangan ada akademik kan di situ juga udah diterangin ya. Pengembangan akademik berarti di situ mencakup di akademiknya. Misalkan ya, prokernya kayak kita ini ada yang namanya makrab, ya. malam keakraban. Di situ masuknya dari divisi DPA karena itu pengembangan diri mereka, mulai itu dari eh, eh, karakternya dia dididik, terus pemikirannya banyak lah pokoknya dari makrab itu. Dan kegunaan makrab ini agar mereka itu bisa menjalin kekompakan yang seharusnya ada di organisasi. Tapi selain itu biasanya kan kalau makrab itu lebih ke pelatihan ya, Iya, pelatihan pelatihan. anggota gitu yang Iya, baru masuk. Nah selain itu kan mungkin ada proker lain tuh, jadi lebih luasnya DPA itu gimana? mungkin kalau misalkan lebih luasnya bisa juga sih misalkan si pengurus ini atau siapa saja yang ingin mendiskusikan tentang pelajaran, bisa Hmm. pelajaran manajemen bisnis kan. Kan di situ kita ini sebagai organisasi ini kan sebagai wadahnya. Hmm. Makanya divisi DPA ini menurut saya penting gitu. Soalnya mencangkup seluruh, bisa itu dari pengurus, anggota atau mahasiswa yang lain. Misalkan yang pengen tahu tentang pelajaran itu. Hmm. Dan kita juga nggak pinter sih, cuma saling sharing lah sama divisinya. Barangkali kan ada saran atau gimana pelajaran-pelajaran apa yang mereka bingung, kita juga bisa bantu. Kita juga sama-sama belajar Iya. gitu. Jadi yang bakal masuk apa sih kayak pengetahuan lagi gitu ya Iya. DPA itu, tapi bisa dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk materi yang Nah, gitulah ya. ya. Nah, untuk selanjutnya ada divisi kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan ini jadi divisi ini mencangkup kayak misalkan nih ada dari mahasiswa-mahasiswa atau siapa saja yang ingin berjualan, yang ingin dipromosikan oleh kita, itu bisa hubungi ke kita. Karena di divisi ini mereka ini mencangkup kewirausahaan. Hmm. Contohnya kayak dagang, terus usaha-usaha yang menurut mereka itu bisa menghasilkan uang, bisa ke mereka karena itu kerja mereka. Terus divisi KW ini juga KWU gitu Ya, ya, lebih cocok sama jurusan kita kan, iya, manajemen bisnis gitu. Jadi ya lebih ke berjualan lah iya, gitu, dari mulai prosesnya yang gitu. Sama poker yang udah ke jalannya kan ya, KWU kemarin tuh kolaborasi ya iya, sama Humas, iya. dari kita tuh jualan waktu Ramadan, jualan takjil. Terus hasil dari jualan itu kan di apa sih? Kita ini Bagi-bagi. bagi-bagi ke masyarakat, Iya, bukan masyarakat sih, tepatnya ke orang yang benar-benar tidak mampu. Kan kayak ya, pedagang. ya dari pedagang kayak pemulung, tapi kita ngebagiinnya itu bukan pas buka puasa tapi pas sahur. Kenapa kita ngambilnya pas sahur? Soalnya kalau pas sahur itu kelihatan mana yang benar-benar tidak mampu, mana yang
masyarakat biasa. Kan kita ini mencakupnya pengennya nih emang benar-benar orang yang tidak mampu kayak pemulung yang suka tidur di jalan, dan mereka juga kan belum tentu kan bisa makan atau bisa sahur. Jadi kita itu ngambilnya yang sahurnya gitu. Bahkan yang tidurnya emang di pinggir jalan banget ya, jadi Iya. jangankan buat makan gitu, buat tempat tinggal aja mereka nggak ada. Nah gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh ada dari divisi MDP ya, Iya, media dan produksi. Itu kerjanya tuh apa aja gitu? Untuk media produksi sebenarnya sih ini kan orangnya juga ini ya di sini. Mungkin saya paling cuma sedikit lah untuk MDP ini. Mereka divisi ini jadi bukan nggak ada vlogger sih, tapi cuma pas ada acara mereka itu mendokumentasikan apa acara yang kita sedang laksanakan. Kayak misalkan nih sedang baksos. Jadi divisi DPA ini yang motor MDP ini kayak yang ngefoto, terus misalkan kan kita juga ada laporan kegiatan, mereka yang melaporkan, dia juga yang aktif sosmednya gitu. Nah kalau misalkan pengen lanjut lebih tahu mah Aira kan lebih tahu nih, kan Aira ketua divisinya. Silakan. Kalau dari aku mah kan yang sebenarnya asa cuman Hima Embis gitu yang beneran difokusin ke medianya gitu. Soalnya ngelihat nanya-nanya juga gitu ke Hima lain, rata-rata Kominfo, terus tuh mereka disatuin sama Humas. Soalnya kan mungkin emang berhubungan juga kan sama Humas kan yang kayak ngobrolnya kalau ada menghubungi itu pasti ke Humas. Nah mereka tuh disatuinnya ke sana, jadi nggak ada divisi yang fokusnya tuh beneran kayak yang bikin poster, bikin banner, dokumentasi gitu. Jadi setahu aku gitu sejauh ini emang beneran MDP aja. MDP tuh di Hima Embis gitu. Paling saya juga itu divisi-divisi yang ada di Huma di ini kan vlogger-vloggernya. Sebenarnya ketua ini nggak punya vlogger, tapi kita ini yang memikirkan gimana sih caranya supaya Hima Embes ini aktif. Jadi fungsi saya di sini sebagai ketua dan ada wakil saya. Jadi kita itu mencari ide untuk membuat vlogger gitu. Dan saya juga ngasih buat kepengurus jangan terlalu fokus ke dalam jurusan, atau misalkan saya ini ngelihat pengurus ini sukanya main nih. Nah pendekatan saya kan sebagai ketua kan harus dekat dengan pengurusnya. Saya ini bikin bukan disebut vlogger, bisa disebut bukan vlogger juga bisa. Kayak misalkan sebulan sekali kita itu harus main lah istilahnya refreshing, karena kan nggak pengurus ini kan masa mau cuma ngumpul itu cuma ada pas ada vlogger kan gimana kita mau deketnya. Nah saya ini membikin suatu bukan vlogger ya, bukan rencana udah laksana sih, kegiatan, membuat kegiatan yaitu sebulan sekali kita itu harus refreshing, mau itu pertengahan bulan, mau itu akhir bulan, pokoknya setiap sebulan sekali itu kita itu ada mainnya, refreshing otak lah ya. Ya soal refreshing otak, soalnya kalau terus mikirin vlogger, mikirin Hima, mereka takutnya kan mereka itu boring, nanti mereka juga aktifnya cuma pas ada vlogger terus ada kegiatan. Karena saya ini ngerasain gitu, misalkan kalau misalkan terus formal nih di organisasi ini emang nggak enak. Jadi ke kita juga antara pengurus dan ketua ini kayak ada jarak. Saya nggak mau, soalnya di organisasi ini kan istilahnya kita ini kan harus kompak, sedangkan kalau misalkan ketuanya jauh dari pengurus-pengurusnya mau kompak kayak gimana. Hima Embis ini sebenarnya vloggernya ini udah mau beres, cuma tinggal 2 vlogger lagi, sedangkan saking kreatifnya pengurusnya jadi banyak vlogger dadakan. Saya juga sampai pusing, ini teh udah ada lagi vlogger
padahal kita ini proker cuma dua lagi. Ya mau gimana lagi, namanya kan saya mah cuma sebagai ketua. Ya misalkan kalau misalkan ada pengurus yang punya ide, ya saya mah ya sok aja we gitu. Lebih ke jadi kita teh sebenarnya healing gitu teh sambil refreshing otak tuh, benar refreshing otak. Jadi kadang lagi ngobrol tuh tiba-tiba ih bikin ini yuk, oh ngadain ini yuk, aku teh ada gini. Jadi bukan pas kita rapat mau mikirin poker apa, tapi lebih ke pas main karena otak kita fresh gitu ya. Nah, Jadi mikirin pengen ngadain ini kayaknya emang bagus nih gitu. iya. Kan Ada kalau gunanya iya, juga. jadi pas main itu kita itu pasti aja kepikiran buat dijadiin ploker. Nah, sudah kita memutuskan nih, udah kita bikin ploker aja, kita langsung ngadain rapat. Jadi bener kata Aira, jadi kita itu pas rapat itu bukan merencanakan ploker, tapi memutuskan untuk apakah ini bisa dijadi ploker atau enggak. Makanya pengurus Hima Embis alhamdulillah saya juga sebagai ketuanya bangga lah ke pengurusnya, soalnya mereka ini benar-benar kompak. Mereka ini kalau misalkan ada apa-apa itu gercep, nggak kayak gimana ya, kalau misalkan ada ide-ide teh jadi ngeresponnya tuh enak. Kalau misalkan ada ploker baru atau itu mau ploker lama, jadi mereka ini enak gitu kalau diajak ngobrol gitu. Nggak, jadi saya juga emang saya yang mengambil keputusan, tapi kan saya juga kalau mengambil keputusan kan ngelihat dulu pengurusnya mau atau enggak. Makanya saya juga sebagai ketua juga agak enaknya ya, karena pengurusnya juga emang benar-benar kompak gitu. Jadi antara pengurus dengan ketua ini jadi nggak ada yang namanya kita ini, saya ini di atas mereka, Nggak tapi ada kita gap ini lah sejajar gitu. Nggak ada ya, gap. sejajar dengan semuanya. Jadi mereka juga kalau misalkan mau ada apa aja enak gitu ngobrol dengan saya, karena mereka ini nganggap saya ini setara lah dengan mereka gitu. Cukup sekian dari pembahasan kali ini dari Hima Embis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.